Tecno ini bisa aja deh kasih refreshment di segmen harga 2 jutaan. Smartphone kelas mid-range ke bawah yang biasanya dipandang sebelah mata, tapi Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition ini bikin segmen 2 jutaan lebih spesial lagi kelihatannya. Kayak gimana? Di video ini kita akan bahas. Dari kebesaran gua di rentang harga 2 jutaan yang menurut gue ya itu-itu aja secara spek, secara fitur, secara desain, tiba-tiba Tecno ngeluarin smartphone yang berbeda daripada lainnya. Spark 30 Pro Transformer Edition. Smartphone ini tuh bikin harga 2 jutaan di segmennya jadi lebih kelihatan spesial lagi karena dia ngusung tematik Transformer yang bikin Tecno Spark 30 Pro jadi satu-satunya di segmen harga ini. Jadi smartphone ini tuh harganya ada dua varian. Yang pertama versi 8/128GB itu harganya 2,1 juta, 8/256GB itu harganya 2,4 juta. Jadi masih terjangkau banget lah untuk smartphone yang secara fitur, secara spesifikasi ini udah mantep. Kenapa smartphone ini bisa dibilang jadi satu-satunya? Ya karena tematiknya itu, dia ngusung tema Transformer dengan clear warna ala-ala Optimus Prime. Mana lagi smartphone 2 jutaan yang punya warna kayak gini. Ya biasanya kan pakai gradasi warna, lapisannya matte, terus ya warnanya gold, silver, black yang ya mainstream lah ya. Tapi Tecno ini udah beberapa kali nih ngeluncurin smartphone di harga 2 juta yang desainnya tuh beda-beda. Kayak Pova 6 dan Pova 6 Pro, warnanya hijau, udah ada LED pula di sekeliling kameranya. Terus juga Spark 30 Pro. Dari packagingnya pun dibikin berbeda. Jadi kita bahas dulu packaging dari smartphone ini. Jadi Spark 30 Pro Transformer Edition dari paket pembeliannya aja udah anti mainstream. Nggak kayak pada umumnya, di sini udah ada logo Autobot, terus ya serba beda lah dibandingin sama smartphone lain. Bahkan ada paket pembelian khusus yang bisa kalian dapetin sebenarnya di first sale waktu itu. Jadi kalian bisa dapetin box tambahan lagi yang isinya aksesoris tambahan dengan tema Transformer juga. Jadi isinya ada TWS dan juga kabel USB Type-C. Jadi kalian bisa dapetin paket tambahan lagi ketika beli smartphone ini, yang paket pembeliannya pun dibikin ala-ala Transformer. Serba silver, ada warna biru dan warna merahnya. Kayak gini isinya. Jadi kalian bisa dapetin TWS. Tuh, TWS-nya bentuknya menarik banget. Ini beda dari TWS pada umumnya, tapi konsepnya memang open ear, bukan in ear. Dan kabel USB Type-C to Type-C. Yang jenis kabelnya pakai bahan nilon, terus juga ujungnya besi pula. Tuh. Kapan lagi HP 2 jutaan dapat paket setematik kayak gini gitu. Jadi Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition ini ya dari packagingnya, dari desainnya udah beda banget dan dengan smartphone harga 2 jutaan lainnya. Dan nggak cuman desain aja yang bikin beda dari smartphone ini. Bahkan sampai ke software, Tecno ngasih hal yang unik, hal yang menarik. Transformer juga, dari wallpaper, dari jenis ikonnya, bahkan sampai ke nada dering yang serba Transformer. Jadi nggak usah download lagi di aplikasi pihak ketiga atau custom ROM misalnya, semuanya udah ada di Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition. Untuk kelebihan lainnya, misalnya kayak daya tahan, misalnya yang memang lebih rendah dibandingin sama smartphone lain yang bahkan udah ada beberapa yang udah IP68, IP69, bahkan ada yang bisa juga tahan banting. Smartphone ini ya cuman IP54 aja, yang berarti cuman tahan percikan air aja dan juga terpaan debu. Nggak ada lapisan Corning Gorilla Glass sama sekali, tapi ya tetap dapetin screen protector bawaan yang udah langsung kalian dapetin ketika beli smartphone ini. Di tiap sisinya juga dibikin silver, tapi ya emang agak glossy dan lumayan kelihatan cepet
kelihatan kotor. Terus karena ini lisensinya resmi, official, ada juga trademark di bagian bodinya dari Hasbro dan juga Paramount Pictures. Jadi ya smartphone ini beneran bisa kalian koleksi sebenarnya, atau bisa kalian pakai aja tanpa casing. Dan ngomongin casingnya pun dibikin beda, Transformer juga. Tuh. Jadi bukan soft case atau casing bening yang gampang menguning, tapi ya dibikin tematik juga oleh Tecno. Jadi ini beneran sampai ke aksesorisnya pun dikasih yang special edition oleh Tecno, kecuali ya memang adapter charger dan kabel USB Type-C-nya aja yang standar, warna putih aja. Ngomongin spesifikasinya, jadi ini yang salah satu hal yang menarik juga dari Tecno Spark 30 Pro. Panelnya udah AMOLED, udah ngedukung juga 120 Hz, dan punya tingkat kecerahan 1700 nits. Jadi di peak mode 1700 nits. Jadi bisa kalian atur sebenarnya dengan mentokin brightness layar ini dan pakai di luar ruangan pas lagi terik-teriknya matahari. Itu bakal kelihatan tuh 1700 nitsnya seterang apa. Tapi sejauh ini kalau dipakai di outdoor masih kelihatan oke kok untuk kontennya. Karena memang secara panel juga lebih baik daripada IPS LCD. Jadi ya secara warna, secara detail masih bisa kalian dapetin di smartphone ini. Apalagi ukurannya udah 6,78 inch dan resolusinya Full HD+. Jadi nggak HD+, kayak beberapa smartphone lain di harga 2 jutaan yang menurut gua imbak banget. Dan yang cukup mengejutkan, dan ini hal yang menarik di harga 2 jutaan adalah smartphone ini juga udah dukung in-display fingerprint. Jadi sensor sidik jarinya ada di bagian bawah layar dan lumayan responsif sebenarnya. Jadi opsi sistem keamanan berbasis biometrik selain Face ID, Face Unlock, dan juga PIN yang bisa kalian set di smartphone ini. Jadi ada 3 lapisan keamanan yang bisa kalian set dalam satu waktu di Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition. Nah, untuk spesifikasinya sekarang masih pakai MediaTek Helio G100. Jadi G100 dengan G99 ini sebenarnya cukup mirip, cuman beda di kemampuan ISP-nya aja, alias image signal processing. Jadi cuman di kemampuan kameranya aja, tapi secara performance sebenarnya kurang lebih sama dengan G99. Tetap 4G, arsitekturnya tetap 6 nanometer, dan clock speed di performance core-nya tetap 2,2 GHz, bahkan GPU-nya juga sama. Jadi secara kemampuan ya sebenarnya bisa diandelin sih untuk gaming casual. Gue pun pakai smartphone ini untuk nge-game casual kayak Mobile Legends misalnya, atau PUBG, Free Fire lah, tapi di grafis yang nggak medium ke bawah, nggak terlalu high, ya udah lumayan banget di smartphone ini, udah cukup ngedukung lah, nggak berasa nge-lag, dan berkat refresh rate yang tinggi juga kalian bisa mainin di mode FPS yang tinggi juga di smartphone ini, khususnya di Mobile Legends. Terus juga Tecno sekarang di beberapa smartphone barunya ngasih jaminan kalau smartphone ini tuh punya performance 5 tahun bebas lag. Itu nggak cuman gimmick sebenarnya, tapi memang benar-benar udah ada sertifikasinya dari TOV Renland. Karena smartphone ini udah menjalankan berbagai simulasi yang ternyata bisa bertahan performance-nya nggak turun-turun selama 5 tahun pemakaian sebagai daily driver. Jadi harusnya untuk kalian yang budgetnya ngepas, tapi pengen smartphone yang punya masa pakai yang cukup panjang, nggak sampai 5 tahun lah, atau 1 atau sampai 2 tahun, ya smartphone ini masih ngedukung banget. Ngomongin OS-nya, jadi smartphone ini udah Android 14 iOS. Gue masih belum tahu dia dapat berapa kali upgrade OS, terus security patch-nya kayak gimana. Cuman sejauh gue pakai patch bulanan sih udah dapat ya sekali. Jadi untuk security patch-nya dia terakhir dapat 5 Desember 2024, jadi masih up to date. Tapi untuk update software-nya, update versi OS-nya, gue masih belum tahu dapat berapa kali. Apakah dapat Android 15 atau enggak juga gue masih belum tahu. Tapi ya gue berharap dapat ke Android 15. Karena kan jaminan performance-nya aja udah sampai 5 tahun ke depan, harusnya lebih panjang dong untuk update OS-nya. Untuk RAM-nya 8GB, kalian bisa upgrade RAM-nya sampai 16GB dengan fitur MEM Fusion, tapi harus di restart dulu untuk mengaplikasikannya. Terus storage-nya 128GB dan atau 256GB. Untuk baterainya sendiri 5000 mAh yang bisa diisi dayanya fast charging 33 watt, dan juga kalian dapetin adapter charger 33 watt. Sekarang kita ngomongin ke AI nih. Jadi ya sekarang smartphone Android udah AI. Tapi ya lagi-lagi hampir mirip semuanya.
Paling banter apa sih? AI image, kayak AI eraser, ngehapus objek yang nggak diinginkan dalam foto. Ya, Technospark 30 Pro yang Transformer Edition juga ada fitur tadi. Ya udah pasti Cloud AI ya, bukan based on device, karena ya secara chipset dia nggak support juga. Tapi ada yang spesial lagi-lagi untuk AI di Technospark 30 Pro Transformer Edition ini. Ada beberapa fitur AI yang buat gue harusnya ini nggak ada di HP 2 jutaan, karena HP 2 jutaan ya biasanya AI yang mainstream, yang seperti yang gue bilang tadi. Di sini ada fitur namanya SAI. Jadi di fitur ini kalian dapetin fitur AI berbasis kontekstual yang dimana AI dari smartphone ini tuh mengerti konten apa yang kalian baca dan kasih rekomendasi opsi apa yang cocok untuk konten yang kalian baca. Jadi misalnya kalian lagi baca berita Uzone, kalian bold semua teksnya yang ada di berita Uzone, terus pilih SAI. Di sini ada fitur lookup, summarize, dan content match. Nah, untuk lookup itu kayak ngejelasin ulang, ngejabarin lagi konten apa sih yang sedang kalian baca biar kalian lebih paham. Tapi yang menarik adalah summarize. Jadi AI dari Technospark 30 Pro ini bisa menyimpulkan konten yang sedang kalian baca yang mungkin berguna banget untuk kalian sebagai referensi misalnya. Atau kalian lagi kepikiran untuk bikin skrip untuk TikTok, skrip video pendek, ya ini berguna banget. Terus juga content match. Jadi di content match ini AI bakal ngeliat konteks utamanya itu apa. Jadi misalnya gue lagi baca peluncuran Huawei Mate X6 misalnya, itu kan smartphone lipat. Nah, AI Tekno tahu kalau konten yang lagi gue baca ini ya konten tentang smartphone lipatnya Huawei. Nah, ketika gue pilih content match, di situ bakal diliatin tuh pesaing dari Huawei Mate X6 itu apa? Misalnya dari Samsung Galaxy Z versi terbaru, terus ada Oppo Find N3, ada Xiaomi Mix Fold, ada Honor Magic V3. Jadi smartphone yang sejenis. Ya, kalian juga bisa kasih masukan di AI ini, karena ya memang gue percaya AI ini masih di tahap pengembangan, jadi hasilnya nggak selalu sempurna. Tapi ya ini harus diapresiasi untuk sebuah smartphone 2 jutaan. Setahu gue, fitur kayak gini sesimpel kayak transkrip recorder misalnya ya ada di smartphone menengah ke atas dengan OS yang udah Android 15. Jadi memang secara OS, secara fitur juga memang udah ngedukung. Tapi ini di Technospark 30 Pro yang harganya 2 jutaan ada fitur kayak gini. Jadi ini menarik banget. Nggak berhenti di situ, karena Tekno ini kan saudaranya Infinix ya. Kalau di Infinix tuh ada Volux, kalau di Tekno itu Ella. Jadi ibaratnya kedua AI ini tuh ya kembar. Bener-bener kembar identik, cuman beda di nama aja. AI ini base-nya udah ChatGPT dari OpenAI, jadi kalian bisa mengakses banyak informasi di Ella ini, bahkan memerintahkan Ella ini untuk melakukan atau mungkin membuka apps dari perintah suara pakai Ella. Jadi tinggal ngomong aja, udah kelar pakai Ella ini. Jadi ya untuk dukungan bahasanya juga udah banyak. Kalian bisa temuin fitur-fitur AI lainnya di settings, terus scroll nih ke bawah di bagian special function. Nah, di situ ada intelligent facilities, jadi kalian bisa lihat di situ. Di situ ada smart scenes juga, terus ada app booster, jadi ya aplikasi yang kalian buka bakal lebih lancar lagi dengan bantuan AI. Terus juga smart touch, gestur untuk screenshot misalnya, ataupun melihat aplikasi secara pop-up itu ada di Technospark 30 Pro ini. Jadi ya secara fitur ini udah lumayan lengkap banget khususnya untuk AI. Cuman ada beberapa komen gue sih untuk OS dari iOS versi Android 14 ini di Technospark 30 Pro. Yang pertama, bloatware-nya yang banyak. Ini banyak banget bloatware-nya, dari games, dari apps. Banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak gue butuhin, jadi kalian PR banget untuk ngapusnya satu-satu. Terus kedua, penyakitnya iOS atau OS-nya Infinix gitu ya, kalian nggak bisa ngebersihin home screen dengan pinch out gitu, terus pilih apps-nya semuanya, terus di-remove sekaligus. Ini nggak beda banget, jadi kalian harus remove apps di home screen itu satu-satu. Jadi PR banget kalau di home screen kalian banyak apps-nya, termasuk kumpulan di satu folder, itu harus dihapus satu-satu, beneran dihapus satu-satu. Jadi PR banget untuk menghapus apps yang ada di home screen. Kalau kalian tipikal penggunanya yang bersih gitu ya, yang nggak mau home screen-nya bala, ya cuman ada satu widget, misalnya kayak ramalan cuaca ataupun jam ataupun kalender gitu ya dari Google, yang
simple banget, yaitu PR banget untuk tipikal pengguna tadi. Tapi yang positifnya yang gue apresiasi dari Tecno Spark 30 Pro dari Tecno lah ya secara keseluruhan, nggak ada iklan di UI-nya. Selama gue pakai smartphone ini nggak ada iklan ketika gue swipe ke kanan. Biasanya di sini penuh iklan nih kalau di merek sebelah. Terus buka apps bawaan juga nggak muncul iklan pop-up biasanya dari e-commerce atau nggak dari apps-apps lainnya gitu ya. Biasanya suka ada pop-up keluar. Nggak ada. Jadi sejauh ini di Tecno Spark 30 Pro yang Transformer Edition bersih dari iklan. Jadi ya itu aja sih komen gue soal iOS, soal performance dari smartphone ini. Dan yang terakhir soal kamera. HP 2 jutaan udah punya kamera 108 megapiksel, udah PDAF, Face Detection Autofocus, tapi ya belum OIS, belum Optical Image Stabilization. Ya itu wajar sih ya, ini harga 2 juta. Tapi tetap kalian untuk video tetap dapetin fitur Electronic Image Stabilization, AIS. Kalian bisa ngaktifin Ultra Steady, tapi ya kayak Ultra Steady di smartphone murah lainnya ya, ngandelin stabilisasi based on software. Jadi dari kamera utama, sebelum Ultra Steady dinyalain, yaitu tampilannya biasa. Tapi kalau Ultra Steady dinyalain, kameranya bakal sedikit ngezoom, terus di cropping di sudut-sudutnya. Jadi untuk meminimalisir efek goncangan, dan juga kalau dilihat dari video, di sudut-sudut video tuh kelihatan banget sedikit kayak distorsi yang bikin videonya kayak ada efek ketarik-ketarik. Mirip kayak fitur stabilisasi di Google Foto, tapi ya nggak separah di Google Foto juga. Cuman ya ini teknik AIS gitu. Jadi ya kalian harus harus mengerti lah dengan keterbatasan fitur di smartphone ini. Tapi ya kalau ngomongin soal resolusinya ya udah tinggi banget, 108 megapiksel. Kalian bisa ngambil mode vlog. Jadi ada fitur vlog di sini, ada slow motion, ada short video, dual video, pro, bahkan mode AR juga ada di sini. Yang penting ada mode dokumen, super night juga ada, portrait, AI Cam. Jadi di AI Cam ini ada dua mode warna, standar dan juga bright. Udah include Google Lens di sini dan juga mode 108 megapiksel. Jadi kalian bisa ngambil foto di mode resolusi 108 megapiksel yang sesungguhnya, cuman ukuran filenya pasti bakal 4 atau 5 kali lebih gede dari mode yang default 12 megapiksel. Untuk kamera depannya cuma dari 13 megapiksel aja, fix focus, jadi ya standar banget. Sementara untuk video kalian bisa ngerekam maksimal di 2K 30 fps, tapi untuk Ultra Steady yang dinyalain kalian cuma mentok di 1080p atau Full HD di 30 fps. Kalau tanpa Ultra Steady di 60 fps udah bisa banget di smartphone ini. Ini video diambil pakai kamera utama Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition tanpa AIS alias fitur stabilization di software kamera smartphone ini. Ini Full HD 60 fps. Coba, gue akan coba untuk jalan agak cepet. Nah, kalau ini AIS-nya nyala, stabilisasinya nyala, tapi resolusinya cuman 1080p di 30 fps. Coba ya, gue jalan agak cepet. Oh ya, dan hasil gambarnya sedikit di crop, jadi agak lebih gede. Cuman dari viewfinder sih kelihatan ini lebih stabil. Untuk harga 2 juta, ini jujur sebuah HP yang menarik. Dari mulai desainnya, packagingnya, terus aksesoris pelengkapnya. Kalau kalian beli dapat yang ini ya, ini udah lengkap banget, tematik banget. Yang bikin Tecno Spark 30 Pro ya jadi satu-satunya di kelasnya. Nggak ada lagi yang punya desain transformer gitu kan. Jadi ya ini di kelasnya udah jadi satu-satunya. Dan fitur lain yang jadi keunggulannya adalah ya speaker udah stereo pula, udah dituning sama Dolby Atmos, jadi ada pengaturannya di settings. Secara OS, fitur AI-nya juga lumayan lengkap. Kalian bisa summarize konten, bisa look up konten, bahkan konten related based on konten yang kalian baca bisa dilihat lagi, bisa dicari lagi pakai smartphone ini.
Google Gemini juga udah terintegrasi dengan mulus di OS ini. Ya fitur-fitur AI standar kayak Object Eraser, Ella juga yang based on ChatGPT udah ada di smartphone ini, dan secara performance untuk ngegame casual, untuk pemakaian sehari-hari, dan untuk baterainya juga lumayan awet. Lebih dari 10-11 jam untuk smartphone ini, jadi ya udah lumayan banget lah untuk kalian pakai sehari-hari asal bukan pemakaian yang sangat menuntut banget. Jadi ya karena ini harga 2 jutaan ya pasti performance-nya nggak sekencang smartphone di atasnya. Jadi ya kalian harus menyesuaikan juga lah. Tapi secara overall smartphone ini udah oke banget. So gitu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.